Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Fatah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bengkokan tulangan dan bagaimana cara membuat bengkokan tulangan di aplikasi Revit tahun 2021. Jadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai bengkokan tulangan terlebih dahulu. Jadi bengkokan tulangan tulangan itu sangat penting ya karena dapat mempengaruhi volume dan jumlah besi. Bengkokan tulangan itu terdiri dari empat jenis, yaitu stirrup atau tie band diameter, atau juga disebut dengan cincin. Lalu yang kedua ada bar diameter, atau disebut juga dengan tulangan. Ada band diameter, disebut juga dengan bengkokan, dan juga hook band diameter, disebut juga dengan panjang. Jadi, nah, kita, nah, jadi kita buka new terlebih dahulu, lalu kita buka matrix structural template. Oke. Karena kita sudah masuk ke new projectnya, jadi untuk pertama-tama kita masuk ke struktur, lalu bin, kita ke bin, lalu kita ubah ini ukurannya menjadi, kita pilih yang 300 kali 600 ya, yang konkret rectangular bin. Lalu setelah itu kita buat ini garis ya 900, kita buat lagi garis. Nah, setelah itu misalnya contohnya seperti ini ya. Jadi kita ada dua tipe ini. Yang pertama dan ini ada yang kedua, langsung kita ke elevation yang east. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita langsung saja ya. Coba saja buat tulangannya. Nah, caranya itu klik baloknya. Lalu di sini ada rebar. Nah, klik baloknya, ke rebar. Oke. Jadi setelah itu kita pilih yang M05. Lalu kita placement di sini. Kita pilih near cover reference. Lalu kita letakkan di sini. Setelah itu bisa kita panjangin misalnya sampai ke sini. Jadi kita klik terlebih dahulu ini tahunnya. Lalu kita panjangin sampai ke sini.
Kalau saja Vimeo. Oke, nah ini yang pertama seperti ini ya. Jadi kayak gini. Lalu setelah itu kita untuk balok yang kedua ini pertama ini kedua. Jadi yang balok yang kedua ini kita akan gambar yang satu. Jadi kita caranya juga sama. Kita klik baloknya, lalu kita klik rebar, lalu kita pilih M0 ya, kita pilih M0, lalu kita ke placement. Kita pilih yang ini. Placement, kita taruh untuk cover. Kita langsung letakkan di sini. Lalu letakkan juga di sini. Nah, kita sudah letakkan di sini. Nah, oke. Jadi di sini kita tambahkan cincin, ya. Kita ke rebar, kita klik bloknya, lalu kita ke rebar. Lalu kita pakai yang MT1. Dari MT1, MT1. Nah, ini ya. Lalu kita ubah ini ke attachment. Kita parallel to work plan. Lalu misalnya di sini ya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, kita lihat di level 2-nya. Ini kan nggak kelihatan ya tulangannya. Nah, caranya biar kelihatan kita ke visual, kita realistik. Lalu kita klik yang graphic display option.
Lalu transparansinya coba kita naikin ya. Baik, oke. Jadi di sini akan terlihat tulangannya ya di level 2 ini. Jadi kita kembali lagi ke is. Nah, oke. Kita kemu- kembali lagi kemudian yang ini. Jadi kita coba klik tulangan ini yang ada di balok satu. Lalu misalnya kita scroll ke bawah, ada identity data dan di host kategori. Itu coba farming artinya selimut beton ini tuh dengan tulangannya itu nyatu dengan selimut beton. Jadi kita bisa mengubah jarak selimut beton dengan tulangannya. Caranya itu kita klik balok. Terus kita ke struktural. Di sini ada fiber cover top. Kita ubah jadi interior cells. Yang ini ya. Coba kita ubah. 30. Jadi ini jaraknya ya. Jadi dia bakalan lebih dekat gitu. Dan kurang bagus. Jadi sekarang coba kita ubah lagi ke kita ubah lagi ke eh, kita bagi yang ini interior framing kolom 40 mm. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Dia akan menjadi lebih dekat dengan lebih jauh dengan seperti ton. Jadi kita juga bisa itu. Nah, saya selimut beton. Kita juga bisa ubah hook yang hook dan hook end dan hook. Jadi kita klik ini. Hook add. Nah, untuk hook add yang ini, sedangkan untuk hook add yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ya. Nah, hook add itu apa gitu ya? Jadi bengkokannya itu ada yang 90 kayak gini, jadi kita 90 di hook add start ini kita ubah misalnya ke 90 ya. Nah, dia akan jadi 90 derajat seperti ini. Kalau misalnya kita ke 150 derajat, nah, kalau kita non, maka di ujungnya tidak ada bentrokan. Kita lurus. Coba, coba kita ubah ke 180 derajat lagi.
Kita ubah ke 90 ya. Kita ubah ke 90. Kayak gini misalnya kita edit. Lalu kita ke edit type. Kita edit yang ini. The look hook length. Kita ubah ukurannya menjadi 1200. Kita panjangkan kurang. Oke. Oke lagi. Nah, jadi ini panjang seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa ubah lagi saja. Misalnya jadi 180 lagi. Nah, jadi kayak gini kita ubah lagi 150 ya. Dia akan kembali seperti semula yang seperti tadi. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah ukurannya tuh? Ukuran gimana caranya untuk mengubah ukurannya itu? Jadi ukuran jarak ininya ya. Kita bisa edit. Lalu yang standar standar hook band diameternya kita ubah bisa jadi 20. Lalu kita oke. Sebelumnya kita duplicate dulu ya. Duplicate terlebih dahulu. Nah, kita duplicate jadi rebar ya. Oke kan. Lalu oke. Nah ini akan jadi seperti ini. Jadi tadi kan jaraknya tadi itu lebih jaraknya lebih jauh ya. Ini membuat jarak bengkokannya itu menjadi lebih dekat gitu. Kalau misalnya kita mau ubah ini yang band ya. Hmm, Jadi caranya sama, kita klik ulangannya, kita rebar lagi, kita ubah yang stirrup tie band diameter ini menjadi 20. Oke, nah jadi seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat ke 3D-nya. Hmm, Kita ke 3D ya. Ya, bisa.
Ke 3D. Nah, ini kalau yang balok dua ini tuh kan si tulangannya tuh baru satu ya. Harusnya kan memanjang gitu ke sini. Nah, caranya biar memanjang sampai ke sini, kita klik ya tulangannya. Terus kita ke single, kita ubah menjadi maksimum spacing. Nah, jadi seperti ini. Jadi maksimumnya mau berapa? Misalnya yang tadi itu eh, jadi 400. Misalnya. Eh, ini jadi 400. Maka dia akan jaraknya akan jadi jauh seperti seperti ini. Terus ini kan ada yang ada garis-garisnya warna hijau ya, warna oranye, dan hijau, warna merah ini. Kita bisa menghilangkannya dengan cara mengetik gitu. Lalu annotation, annotation kategori yang levelnya kita hilangkan. Itu pada level levels lalu ke analytical model kategoris, matikan. Lalu kita oke. Jadi hilang seperti ini ya yang tadi yang garis warna tadi. Jadi terus kalau kita mau lihat ini kan cuma garis-garis doang ya. Nah, kita bisa drag terus kita filter, kita cek non, lalu kita kan struktural rebar-nya, lalu kita oke. Nah, sini akan terlihat tulangannya ya. Nah, habis itu properties ada grafik yang ini ya, kita ke grafik. Nah, jadi kita coba masuk ke grafik ya. Ini kita, kita edit ya, yang grafik. Lalu kita itu kita yang ini edit view, view solid. Lalu kita oke. Nah, setelah habis itu kita ke visual style realistic, kita buat realistic. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita ke graphic display option. Lalu ini kita besar transparansinya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di sini akan terlihat lebih realistis dan dapat melihat tulangan dari bagian dalam sektor tersebut. Jadi kita kembali lagi ke level 2. Terus, nah misalnya tadi kan kita sudah ya yang put add.
sama hook add yang penulangan balok satu. Sekarang yang balok dua kita klik penulangannya. Habis itu yang hook add start, kita ubah menjadi size 90 back, lalu yang look at end kita ubah menjadi 90 juga. Jadi bisa jadi seperti tadi ya. So, let's start. Ubah di 60. Ya, ini juga sama. Kita ubah jadi 90. Nah, jadi seperti ini. Terus kita mau mengubah, ini kita mengubah eh, itu, bentuk tulangannya misalnya. Klik tulangannya. Kita edit type. Terus yang style type band diameternya kita ubah menjadi 100. Kalau kita oke. Nah, jadi di ujung-ujungnya menjadi bulat seperti ini. Nah, kita bisa edit lagi ke versi awal yang tadi. Kita buat dulu. Kita oke. Kita ubah menjadi kotak seperti ini. Kita menjadi kotak seperti ini. Nah, kita kembali ke 3D-nya. Seperti ini ya. Jadi, bisa terlihat seperti ini. Ini yang sesuai dari ini. Ulangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.